Halo everybody, balik lagi di channel gua. Jadi kali ini gua mau servis motor. Sepulang dari touring kemarin ke Sumatera, gue baru sempet nih mau servis buat perawatan. Sebenarnya nggak ada yang rusak, cuman untuk perawatan aja. Dan mungkin teman-teman juga bosen, gue selalu bongkar CVT, CVT, CVT. Karena memang resiko dari modifikasi itu kita harus melakukan perawatan yang ekstra gitu. Jadi nggak bisa kita samakan dengan motor standar. Karena kita mengejar performa, banyak yang kita rubah, otomatis kita harus siap juga untuk perawatan secara rutin, maintenance-nya dengan benar gitu. Sebenarnya CVT gue ini nggak ada yang rusak, cuman gue perawatan bersih-bersih aja karena gue ngerasa pulang dari touring kemarin tuh dari Sumatera, motor tuh jadi kurang enak. Ya alhasil gue bongkar lah buat ngecek apakah ada part yang rusak, tapi ternyata enggak. Tapi cuma ada beberapa yang ini kotor nih. Coba bisa dilihat, Bu. Kelihatan nggak di kamera? Ini kartelan gue pikir kemakan awalnya tuh kan, ada bekas. Tapi ternyata ini adalah kotoran yang mengendap. Ini lengket. Gue nggak tahu antara gemuk meleleh atau gimana, tapi ini lengket. Ini kalau dibersihin di kerok tuh jalur kartelnya tuh bersih lagi. Kalau dikerok pakai kuku, ini bakal gue sikat sih nanti. Tuh, ini lengket tuh. Dan kalau gue lihat kampasnya juga, gue pikir kampasnya kemakan, tapi tuh lihat masih tebel banget, masih aman banget, sumpah. Jadi ini kampas Daytona tergolong kuat dan juga kartelan gue nggak kemakan. Tuh, cuman dia gesekannya tuh halus, makanya motor gue kayak rada gerdek gitu waktu dingin. Ternyata tuh lihat, ini tuh kayak kena oli apa ya, tuh. Jadi halus gitu. Tapi nanti ini akan gue sikat lagi sih. Mungkin karena kemarin pemakaian motor secara intens dan sebelum berangkat kan gue servis ya, gemuk gue kebanyakan kayaknya. Jadi meleleh lah ke sini gitu. Tapi ini mah bahasnya gini doang sih, gue mau kasih tahu kendalanya sedikit. Nah, gue juga akan ngasih tips perawatan ala gue nih, perawatan ala gue untuk merawat motor. Jadi, servis motor itu bukan cuma ganti oli, servis injeksi, terus filter, bukan cuma itu memang wajib rutin. Tapi kita perlu ingat bahwa komponen motor itu semua yang bergerak perlu diservis, perlu perawatan intinya. Salah satunya nanti ini handle rem akan gue bongkar, kita bersihin, terus kita kasih pelumas lagi. Karena pengalaman gue ya, ini sepele handle rem kan, kayaknya nggak pernah rusak gitu. Tapi pengalaman gue kalau ini kita bersihin, kita servis, itu motor kayak enak lagi, lembut gitu, remnya lembut. Terus juga ini standar 2. Dan kemarin gue juga udah bersihin dari kampas rem, walaupun kampas rem gue, walaupun rem belakang gue nggak rusak, tapi gue pengen perawatan aja. Karena apa? Gue udah bahas juga tuh di konten sebelumnya, tapi nggak apa-apa gue ulang. Rem itu bekerjanya adalah bergesekan antara disk dengan kampas. Kalau kita perjalanan secara intens lah, perjalanan jauh, itu otomatis rem panas. Ditambah kita kalau lewat jalan pasti ada becekan, genangan air, dan itu mengandung kotoran tuh, air jalan kan. Kena lah kampas yang panas atau kaliver yang panas, airnya kering tapi kotoran itu masih mengendap, yang mengakibatkan dia bertumpuk dan rem itu biasanya macet kalau udah kotor banget. Jadi kemarin gue melakukan perawatan, walaupun belum macet tapi gue melakukan perawatan biar enak aja dipakainya. Oke, paling nanti tinggal gue bersihin yang lain-lain. Oke, gue bakal bersihin ini dulu aja. Nah, sekarang gue mau bongkar handle remnya ini. Apalagi kalau handle yang ini udah goyang nih, ini gap atas bawah udah jauh, itu udah harus diganti. Jadi kalian nanti bisa ngerasain bedanya deh. Walaupun fungsi masih tetap bisa ngerem ya, tapi kalau ininya oblaknya parah, itu nggak nyaman. Dan ketika kalian ganti handle baru, kalian bedain rasanya. Itu buat dikendarin enak banget, rasanya tuh kayak motor baru. Sumpah gue nggak bohong. Oke, sekarang gue langsung bersihin aja handle-nya. Tuh lihat, ini pelumas yang gue pernah rawat waktu itu, gue kasih pelumas. Udah mulai mengering, udah mulai keras. Ini makanya waktunya kita rawat lagi, supaya motor tuh lebih nyaman dipakainya. Tadi gue bilang walaupun gak rusak ya kan, rem masih berfungsi normal, tapi kenyamanan itu menurut gue penting banget. Apalagi yang hobi motor, yang kita sering menggunakan motor kan, itu wajib banget. Oke, udah bersih. Sekarang kita lap. Pastiin ini kering banget, apalagi ini kan bensin ya, ini pastiin kering banget, jangan sampai ada tersisa bensin, karena kita akan lumasi lagi dengan grease atau gemuk. Karena gemuk kalau kena bensin itu meleleh. Nah, sip. Jarang kepikiran gitu kita bakal bersihin kayak handle rem ini, tapi sebenarnya itu penting banget karena dia bergerak ya kan, dan itu perlu perawatan.
Nih tuh, supaya lebih enak. Sama di jalur selangnya, jalur kabelnya maksudnya. Nah, segini aja, maksudnya banyak. Udah, tinggal kita masukin. Ratain dulu. Nah, sip. Hop. Sip. Enak. Udah bersih juga ya, tinggal kita pasang aja langsung di motornya. Jangan lupa dikencengin bawahnya. Untuk handle ini kencengnya nggak perlu berlebihan. Nah, cakep banget. Tuh, lebih enak gitu, lembut. Paling terasa kalau kita udah bawa jalan, itu berasa banget enaknya. Ini kan ada gemuk. Sebenarnya sih kalau kalian dalam kondisi darurat ya, pengen nggak keburu gitu bongkar kayak gini, tinggal kalian todong aja, semprot oli, nggak masalah. Bisa juga dan enak juga, cuman nggak awet karena oli itu kan encer ya, jadi bisa netes, ataupun kalau kena cuci, kena air sabun, oli itu langsung luntur. Tapi kalau gemuk ini kena air sabun agak mendingan, dia agak kental, jadi nggak terlalu hilang lah. Gue juga di sini bersihin standar 1 karena punya gue tuh udah agak seret, jadi gue pengen rawat. Bersihin terus dikasih gemuk ulang. Tuh lihat tuh, kering banget kan ini. Sebenarnya nggak ada pengaruh sama performa ya, cuman gue nggak nyamannya kalau lagi standarin seret, khawatir yang besinya kemakan. Ini bisa dilihat tuh kan, kotor kan. Gue bersihin semua, baru gue kasih gemuk lagi. Mekanik Ujang. Wow. Oke, sekarang standarnya udah bersih, udah gue bersihin, tinggal gue kasih lumasin, kasih grease lagi. Ini standar udah lancar lagi tuh. Udah enak pokoknya lah. Nah teman-teman nih, gue juga sambil ngakalin slider gue. Jadi gue malesnya tuh ganti slider. Waktu itu nih gue ganti baru, cuman gak awet. Baru cuman berapa ya, seminggu 2 minggu udah bunyi kelotok-kelotok lagi. Jadi setelah kejadian itu gue selalu ngakalin pakai ini, namanya inner bungkus rokok atau kertas aluminiumnya dari bungkus rokok. Ini gue siapin 3 karena untuk 3 slider. Jadi kedepannya gue kalau maintenance perawatan mesin udah mulai kasar, tapi kalau udah gue ganti gini sih lama gitu, atau kertas aluminium ini udah mulai rusak, gue tinggal ganti tetap pakai slider yang baik. Tapi pengalaman gue kalau kita bikinnya rapi, awet juga, lama gitu, nggak butuh kelotok-kelotoknya. Sekarang bagaimana caranya? Saksikan. Coba lihat bahannya gimana nih. Ini bahannya inner rokok dari Rokok Evolution, rokok gua. Ini kita lipat sampai seukuran dari celaknya. Nih, 1. Akal-akalan ini mah. Akal-akalan si miskin ya. Iya, kalau masih miskin. Udah SRP dia akal-akalan. 3. Nah, cukup 3 lipatan aja. Jangan terlalu tebel. Intinya gini, pakai ganjel ini jangan terlalu ngepres, jangan terlalu longgar juga, sampai pas aja, itu paling enak. Tapi dijamin awet tuh Jud. Jamin. Kalau pakai kertas rokok. Jamin, ini gue pengalaman gue. Ini salahnya kemarin pas mau bongkar ke Sumatera tuh prepare, bikinan gue ngerapi itu gue bongkar, gue pikir udah jelek ternyata masih bagus. Akhirnya gue bikin baru lagi kemarin, cuman karena buru-buru nggak rapi. Sekarang gue bikin lagi, baru kita pasang di sini deh. Oke. Nah, kayak gini buat ganjel ya. Begini bentuk innernya. Tuh. Kalau udah begini rapi, tinggal kita pasang. Nah, ini dia nggak terlalu ngepres tuh, masangnya nggak terlalu susah. Sep. Tuh. Dia dengan otomatis sejajar. Ini juga sama. Tuh.
Sekarang yang selanjutnya sama, tinggal kayak gitu aja. Nah, ini udah selesai semua. Ini gua akalin, gua ganjel. Nah, jadi dia lebih ngepres. Jadi kalau misalkan ganjelan terlalu tebel juga nggak bagus karena dia di sini macet nih. Buat ke bawahnya, buat balik ke mentoknya itu macet. Nah, ini tapi enggak. Tuh, masih bisa. Oke, teman-teman. Nih gue udah selesai tadi servis CVT ya. Nah, sekarang ini gue udah bongkar box. Ini cukup buka box aja tadi. Gue mau bersihin dari throttle bodinya. Tuh, kalau dilihat sih tuh lihat. Agak kotor ya. Hitam agak kotor termasuk tadi di lubang in-nya. Tadi sini ada kerak, cuman udah gue lap. Jadi kemungkinan nanti sekarang kan baru 10.000 km. Kemungkinan nanti di 15 atau 20 lah gue akan tune up bersihin semua. Ya walaupun bukan berarti motornya rusak, tapi gue memang mencari performa supaya motor selalu seger, selalu fresh. Sekarang langsung aja kita bongkar nih TB-nya. Coba dilihat lubangnya. Ini udah kotor kan, hitam. Tuh, kotor. Keras-kerasan juga nih kerak-keraknya tuh. Kan? Nih, jadi kita bersihin aja langsung. Kencang anu. Berasap. Buka, Bu. Nah. Lebih enak kalau bersih kayak gini kan. Nah, sekarang mumpung bongkar juga gue selalu perawatan rutin busi kita cek. Sebenarnya sih nggak masalah busi, tapi lihat kerak itu. Ini udah kotor, kita bersihin aja. Jadi gue di sini pakai businya Breeze, kodenya itu seri X-Line. Nah, kode buat si PCX 160 ini kodenya COR 10 strip X9. Ini kodenya sama kayak motor X-Max juga Ninja 250. Jadi busi ini tuh berbahan bakar kan. Busi ini tuh berelektroda bahannya silver. Jadi silver itu adalah, wah, thank you banget, ngopi dulu gua. Ngopi dulu guys. Perlu amat itu. Jadi busi Breeze X-Line ini elektroda itu berbahan silver. Silver itu di atasnya iridium. Bentuknya juga kayak gini, bentuk busi racingnya tuh. Jadi dia ada 4 mata. Nah, kalau di simulatornya dari iklan busi itu dia ketika ngebakar tuh nyala. Jadi sehingga pembakaran di dalam mesin itu sempurna. Walaupun gue nggak bisa ngeliat secara langsung ya bener apa enggak nyalanya muter gitu. Gimana nyalain motor muter gitu. Jadi kerak ini tuh harus kita bersihkan. Kenapa? Karena kalau ini tertutup sama kerak, pembakaran dia buat sambernya itu nggak sempurna. Jadi pasti harus bersih. Burung. Oke teman-teman, jadi servis motor gue ini baru aja selesai. Tadi kita servis mulai dari handle ya, handle rem tuh kanan kiri, terus sampai ke standar 1, busi kita bersihin, kartel mangkoknya tadi kita bersihin tuh yang kayak kotoran gitu, terus throttle body kita bersihin. Jadi gua kalau maintenance kayak gitu ala-ala gua, sampai ke handle pun standar pun gua bersihin karena semua komponen motor yang bergerak itu perlu kita maintenance gitu. Oke teman-teman, segitu aja konten gue kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye-bye.